PT Smart Tbk adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berkomitmen pada produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit Smart mencangkup lebih dari 138.000 hektar termasuk plasma. Aktivitas utama kami adalah penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tanda buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit, dan pemprosesan minyak sawit menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, oleokimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. Smart juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 5 pabrik pengolahan inti sawit, dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Selain minyak curah dan industri, produk turunan Smart juga dipasarkan dengan berbagai merek seperti Vilma dan Kunci Mas. Saat ini, merek-merek tersebut diakui kualitasnya dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di segmennya masing-masing di Indonesia. Didirikan tahun 1962, Smart tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992 yang berkantor pusat di Jakarta. Sebagai anak perusahaan dari Golden Agri Research atau GAR, Smart juga mengelola kegiatan usaha di sektor oleokimia di bawah Sinarmas Oleochemical Smart Research Institute atau yang biasa disingkat Smart 3 dan Smart Biotechnology Center sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya. Cerita mengenai PT Sinarmas diawali dengan perjuangan Eka Cipta Wijaya yang rela berlayar berhari-hari ke Selayar atau ke wilayah selatan Sulawesi hingga mendatangi sentra kopra atau kelapa kering di Indonesia, mencari kopra dengan harga murah dan menjualnya dengan harga relatif tinggi sehingga ia mendapatkan sebuah keuntungan. Singkat cerita, pada tahun 1968, Eka dengan Sinarmasnya mendirikan penyulingan minyak nabati dan kelapa kering pertama. Bisnis tersebut berkembang pesat sehingga perusahaan mendirikan pabrik yang bernama Bitung Manado Oil Limited di Sulawesi Utara. Pada tahun 1980, bisnis kelapa kering kembali menanjak. Bermodal kesuksesan pada bisnis itu, Eka memutuskan membeli sebidang kebun sawit dengan luas lahan 10.000 hektar di Riau. Kemudian membeli seperangkat mesin untuk mengolah minyak kelapa sawit. Selanjutnya membuka pabrik dan berhasil memproduksi 60.000 ton minyak kelapa sawit. Bahan baku beroperasi di bawah Golden Agri Resources atau GAR. Sinarmas Agribusiness and Food mengelola perkebunan kelapa sawit dengan total luas areal tanam lebih dari 500.345 hektar di Indonesia. Luas lahan tersebut termasuk kebun milik petani swadaya per 31 Maret 2018. Perusahaan memiliki operasi terpadu yang memproduksi bahan pangan berbahan baku minyak nabati. Bermodalkan kepemilikan lahan yang luas, Sinarmas mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan bahan baku utama untuk proses produksi perusahaan, sekaligus mengawasi kualitas bahan baku tersebut agar terjamin kualitasnya. Sumber daya manusia atau SDM. Demi menjaga mutu dan meningkatkan kualitas perusahaan, Sinarmas juga berfokus dalam hal MSDM atau manajemen sumber daya manusia.
Hal ini dibuktikan dengan adanya program pelatihan yang terdiri dari 4 tahap, di antaranya tahap 1 Foundation. Peserta akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang bagaimana bekerja dengan performa yang optimal dalam perusahaan, memahami fondasi, budaya, dan nilai-nilai perusahaan yang akan membantu mereka memahami organisasi Sinarmas. Sinarmas juga akan memperkaya pengetahuan mereka tentang industri kelapa sawit beserta prosesnya di Sinarmas Agribusiness and Food. Tahap 2, General Knowledge and Soft Skill. Tahap kedua dari program ini akan mempersiapkan para peserta untuk mendapatkan pengalaman kerja HR yang sesungguhnya. Tahapan ini mencakup pembelajaran tentang efektivitas pribadi, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Mereka juga akan diperkenalkan ke berbagai fungsi dalam divisi HR dan mempelajari secara menyeluruh proses HR dalam organisasi. Tahap 3, Deliverables. Di tahap terakhir ini, peserta akan mendapatkan pengalaman langsung bekerja di salah satu fungsi COE, Center of Expertise HR. Mereka akan ditugaskan di satu posisi di mana mereka akan mengerjakan dan terlibat dalam suatu proyek serta memiliki kesempatan untuk menerapkan ide mereka. Iptek, salah satu cara yang ditempuh Sinarmas dalam mengakomodir keperluan ipteknya ialah dengan cara menerapkan sistem e-bisnis, yaitu memanfaatkan media jaringan dan komunikasi dengan model B2C, Business to Customer. PT Smart Tbk telah menyediakan situs atau website tentang perusahaannya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. www.smarttbk.com. Melalui situs tersebut banyak informasi yang didapatkan, seperti item for investor, item for customers, item for job seekers, dan item product recipes. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan sistem B2C. Yang pertama, konsumen dapat mempelajari produk yang ditawarkan karena telah tersedia dan dipublikasikan pada media internet. Kedua, membeli dengan electronic cash dan sistem secure payment. Ketiga, meminta agar barang yang dipesan dapat dikirimkan pada pihak yang terkait atau dengan sistem delivery, yang tentunya dengan biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, harga yang diajukan masih bisa dinegosiasikan serta dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dikarenakan kita cukup mengakses suatu website tertentu. Kelima, media pembayaran yang digunakan berupa kartu kredit. Setelah selesai menjelaskan tahap input, masuklah kita pada tahap kedua, yaitu tahap proses. Langkah pertama dalam proses produksi tanaman kelapa sawit adalah penyiapan lahan dan tentunya bibit unggul. Selanjutnya, lahan terlebih dahulu dibersihkan sebelum penanaman dilakukan. Kemudian, digali lubang untuk tempat bibit. Proses pembersihan lahan tidak dilakukan untuk semua areal yang ada, tetapi dalam jumlah atau luas tertentu yang diatur sedemikian rupa. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kontinuitas suplai bahan baku. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dan akhirnya dilakukan pemanenan dari lahan perkebunan berupa tandan buah segar atau biasa disebut dengan TBS kelapa sawit. Dalam hal pemanenan TBS ini, pihak manajemen menetapkan standar kerja sebanyak 120 janjang TBS kelapa sawit per orang setiap hari bagi para pemanen. Bagi para pekerja yang mampu memanen lebih dari standar yang ditetapkan tersebut, maka akan diberi premi. Selanjutnya, hasil pemanenan TBS kelapa sawit dari lahan perkebunan diangkut ke pabrik pengolahan kelapa sawit atau biasa disebut dengan PKS. TBS kelapa sawit ini
dalam pabrik diolah menjadi minyak inti sawit atau KPO dan menjadi minyak sawit mentah CPO. Selanjutnya, masuklah kita pada tahap terakhir, tahap ketiga, yaitu tahap output. PT Smart juga mendistribusikan, memasarkan, dan mengekspor produk konsumen berbasis kelapa sawit. Selain minyak curah dan minyak industri, produk penyulingan PT Smart juga dipasarkan dengan berbagai merek seperti Kunci Mas dan Vilma. Saat ini, merek-merek tersebut telah dikenal sebagai produk berkualitas tinggi dan memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan di Indonesia. PT Smart mendistribusikan dan memasarkan produknya secara lokal maupun ekspor sebagai pemasok one-stop shop. Selanjutnya, lingkungan khusus. Yang pertama yaitu pemasok, kedua pelanggan, yang ketiga pesaing, dan yang terakhir tenaga kerja. Yang pertama yaitu pemasok, pemasaran. PT Smart mendistribusikan dan memasarkan produknya secara lokal maupun ekspor sebagai pemasok one-stop shop. Yang kedua yaitu pelanggan, mengidentifikasikan nilai produk, barang atau jasa berdasarkan perspektif pelanggan, di mana pelanggan menginginkan produk, barang, atau jasa berkualitas superior dengan harga kompetitif dan penyerahan yang tepat waktu. Yang ketiga yaitu pesaing. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja. Selanjutnya, lingkungan umum. Yang pertama yaitu kekuatan teknologi atau technological purchase. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi atau IT untuk kegiatan promosi, advokasi, dan pemberian informasi serta pengembangan citra positif perusahaan pada stakeholder dan shareholder dengan tingkatan kemudahan, aksesibilitas, dan penggunaan. Yang kedua yaitu kekuatan ekonomi atau economic forces. Cina adalah pasar besar, menjadi salah satu tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasional, dan Sinarmas Agribusiness and Food telah hadir pada tahun 1994. Ketiga, kekuatan demografi dan budaya. Budaya perusahaan diharuskan selaras dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh perusahaan. PT Smart senantiasa menekankan kepada karyawannya untuk bertindak dengan didasarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Nilai budaya perusahaan PT Smart yaitu integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi, dan loyalitas.